Puji Tuhan, saya sedang membayangkan sebuah kisah, yaitu kisah waktu Elia terangkat ke sorga. Nah, itu di kisahnya di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu terkasih, ini kisah ini menceritakan di mana saat-saat Elia akan terangkat ke sorga, dan saya sedang membayangkan bahwa Elisa ini muridnya adalah orang yang tidak mau ketinggalan momen. Nah, kenapa saya berkata begitu? Karena di hari akhir Elia di bumi, Elisa ini kemana dia pergi, kemana pun Elia pergi, maksud saya, dia tetap bersama dengan Elia. Nah, bahkan di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 2, waktu Elia suruh Elisa tetap tinggal dan dia tidak mau diikutin terus. Tapi saya melihat bahwa Elisa ini malah menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Orang ini, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan mentor dia atau guru dia. Dan bahkan ketika dia di ayat berikutnya, dia ketemu dengan nabi-nabi yang lain yang menceritakan bahwa akan terjadi pengangkatan Elia dan sebagainya. Elisa ini sebenarnya sudah mengerti dan sudah tahu. Nah, saya sedang membayangkan apa yang dilakukan oleh seorang murid yang bernama Elisa ini. Dia adalah orang yang tidak mau ketinggalan momen. Nah, pada akhirnya di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9, Bapak Ibu terkasih sudah tahu kenapa dia itu mau terus mengekori, dalam tanda kutip, kemanapun Elia pergi. Rupa-rupanya dia mau sesuatu dari Elia, yaitu dia minta 2 bagian dari rohnya Elia, yaitu double anointing. Nah, Bapak Ibu terkasih, saya teringat dengan sebuah firman di Efesus pasal 5 ayat 16, dikatakan, "Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu terkasih, anak muda sekalian, jangan kita ketinggalan momen. Apapun kegerakan Roh Kudus yang sedang dikerjakan di tahun 2025 ini, Bapak Ibu terkasih harus jangan sampai ketinggalan momen. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Anda, kalau Anda berkata, "Saya bukan seorang pelayan Tuhan," Anda adalah seorang ibu rumah tangga, Anda cuma orang biasa-biasa. Oh, Anda ada seorang student, Anda seorang murid, Anda seorang pelajar, Anda tugasnya cuma hanya belajar, sekolah, dan sebagainya. Saya mau bilang, tetap sama. Jangan ketinggalan momen. Dan kalau Anda ada seorang pengusaha, Anda seorang pebisnis, Anda seorang pedagang, dan Anda cuma sehari-hari cuma sibuk dengan apa yang ada, rutinitas pekerjaan Anda, kembali saya berkata, jangan ketinggalan momen. Banyak orang tidak sadar, ketika dia ketinggalan momen, dia sudah ketinggalan orang ketinggalan kereta. Saya ulang, banyak orang tidak sadar, ketika dia ketinggalan momen, dia seperti orang ketinggalan kereta. Kereta yang sudah jauh pergi, kita nggak bisa ngejar, Bapak Ibu terkasih. Anda hanya bisa menunggu rute kereta yang berikutnya untuk datang menjemput Anda. Dan saya melihat Elisa adalah orang yang tidak ketinggalan momen. Dia tahu mentornya ini akan diangkat oleh Tuhan ke sorga. Dia makanya selalu mepet-mepet, dia selalu mengekori kemanapun mentornya pergi. Memang tujuannya ada, dia ingin double anointing dari mentornya. Bapak Ibu terkasih, yang saya masukkan saat ini adalah ketinggalan momen adalah di mana
apa yang Roh Kudus akan kerjakan di tahun 2025 ini, Anda ini ternyata tidak bisa ngikuti. Nah, Anda ketinggalan banyak hal, momen-momen gimana Tuhan sebenarnya mau membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Tetapi ketika kita ini tidak sadar, kita kehilangan momen itu. Nah, oleh sebab itu, saya mau berkata, kalau orang yang terus dalam doa, pastinya dia itu sensitif. Dia itu tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia. Dan orang yang sering doa, orang yang sering dalam pembacaan firman setiap hari, orang yang sering merenungkan firman Tuhan, saya bilang, orang ini pada akhirnya tidak akan kehilangan momen. Karena dia tahu apa yang Tuhan kira-kira mau nyatakan lewat Roh Kudus dalam hidup dia. Misalnya saya mau bilang begini, kalau di tahun 2025, Tuhan mau Anda kerjakan sesuatu pelayanan dalam hidup Anda. Nah, kalau kita tidak kita tidak akan tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nanti di tanggal 25 Desember sudah Natal, sudah tutup tahun di 31 Desember 2025. Semua itu Anda akan berkata, sudah begitu lewat saja. Padahal hidup ini kan tidak sesingkat begitu, Bapak Ibu terkasih. Hidup ini ada sebuah tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan, Bapak Ibu terkasih. Orang yang sering ketinggalan momen adalah orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak membaca firman. Pada akhirnya orang-orang ini adalah orang yang ketinggalan momen. Karena dia tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup dia. Apa yang Tuhan mau suruh dia lakukan. Dia ketinggalan itu semua. Oleh sebab itu saya mau berkata, yang pertama, agar kita tidak ketinggalan momen, Anda harus selalu berdoa. Anda selalu baca firman. Dan itu rutin, Bapak Ibu terkasih. Tidak seminggu sekali. Hanya pada saat di gereja. Tidak. Karena Tuhan mau dan rindu berbicara terus dengan Anda setiap panjang hari. Jangan Tuhan berbicara pada Anda sepanjang hari. Anda tidak akan ketinggalan momen. Karena Anda tahu apa yang Bapa mau anak-anaknya kerjakan di bumi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang berikut yang gini. Bapak Ibu terkasih. Kalau ada sebuah kegerakan terjadi di kota Anda, ada sebuah kegerakan terjadi di desa Anda, di mana Roh Kudus sedang melawat kota, desa, kampung dimanapun Anda tinggal, jangan ketinggalan momen itu. Kita, orang yang haus akan Tuhan, selalu akan berada di tempat-tempat di mana kita tahu Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Nah, sikap apatis kita, masa bodoh kita, yang membuat kita ketinggalan momen. Apalagi hari-hari ini, saya melihat banyak sekali anak muda cuma sibuk untuk pekerjaan, mencari uang, dan mengejar karir. Dia lupa satu, ketika dia dapat sesuatu dari Tuhan, sesungguhnya itu jauh lebih penting daripada uang dan rutinitas pekerjaan yang dikerjakan. Maka daripada itu saya berkata, jangan ketinggalan momen ketika Tuhan sedang melawat desa dan kampung dan kota Anda. Ini sebuah pesan profetik buat Anda, Bapak Ibu terkasih, untuk Anda bisa menangkap bahwa Tuhan yang berikut yang ketiga tidak akan mengulang hal yang sama. Sekali dia nyatakan satu hal, dia besok tidak akan ngulang lagi dengan hal yang sama. Tetapi Tuhan akan membawa seseorang kepada next level yang lain. Jadi kalau Anda ada di level 2, Anda sudah ketinggalan. Ya, sekarang yang datang level 3. Berarti Anda sudah ketinggalan di level 2. Sekarang sedang ada di level 3. Mau tidak mau, Anda harus belajar dan ekstra memberikan waktu untuk mengejar ketinggalan Anda. Jangan ketinggalan momen. Karena pada akhirnya, semua yang Tuhan kerjakan lewat momen-momen yang ada, apa yang Roh Kudus lakukan, adalah untuk membawa kita menjadi serupa seperti Yesus. Saya mengingatkan pada Bapak Ibu terkasih, untuk kita tetap setia. Untuk kita tetap ada dalam track-nya Tuhan. Untuk kita memperhatikan setiap kegerakan-kegerakan Roh Kudus
dalam hidup kita secara pribadi, dalam hidup kita di keluarga, bahkan dalam kehidupan desa, kampung, kota, dimanapun kita tinggal. Tuhan tidak Tuhan yang cuma tahun 2024 biasa-biasa, tahun 2025 biasa-biasa. Tidak. Tuhan tidak biasa-biasa, tapi Tuhan luar biasa. Nah, kitanya yang harus punya kepekaan untuk melihat kira-kira apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Bahkan bukan dalam diri kita saja, mengerjakan sesuatu untuk orang lain lewat diri kita. Kiranya Bapak Ibu terkasih, anak muda sekalian, terus semangat mengikuti setiap kegerakan Tuhan yang ada. Roh Tuhan tidak mati. Roh Tuhan sampai hari ini masih hidup. Roh Kudus kiranya terus menguatkan kita untuk semakin kita mengerti kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.